Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Maulana Surya Pratama, Bambang Kurniawan, Zakif Pratama. Di video kali ini, kami akan menjelaskan hasil presentasi kami tentang praktikum pengukuran fisika. Baiklah, simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan suatu kondisi dengan kondisi yang lain. Hasil dari pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk angka yaitu disebut besaran. Sedangkan pernyataan yang menjelaskan dari suatu besaran yaitu disebut satuan. Masuk ke contoh alat pengukuran yang pertama, yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah sebuah alat ukur yang didesain untuk menghitung suatu objek dengan akurat, hingga ketelitiannya 1/100 mm. Artinya apa? Alat ukur ini mampu mengukur suatu objek yang memiliki dimensi 0,01 mm. Adapun fungsi jangka sorong yaitu untuk mengukur tinggi suatu benda yang bertingkat. Kedua, untuk mengukur ketebalan suatu benda. Yang ketiga, untuk mengukur benda yang berbentuk bulat, kubus, bujung sangkar, balok persegi, dan masih banyak lagi. Masuk ke bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama, itu rahang dalam dan rahang atas. Gunanya untuk mengukur diameter dalam. Yang kedua, rahang luar dan rahang bawah, yang berguna untuk pengukur utama. Yang ketiga, baut pengunci rahang. Gunanya untuk agar tidak bergeser saat membaca pengukuran. Yang keempat, itu ada skala Vernier. Gunanya untuk membaca akurasi hingga 0,05 mm. Dan jangka sorong memiliki skala utama. Baik, lanjut cara membaca jangka sorong. Yang pertama, cara membacanya ialah lihatlah gambar di atas. 21 mm atau 2,1 cm yang digarisi merah pada gambar merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier persis di sebelah kanannya. Jadi, skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Contoh alat pengukuran kedua yaitu mikrometer sekrup. Apa sih mikrometer sekrup? Mikrometer sekrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari sekrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm atau 10 mm. Apakah fungsi mikrometer sekrup? Fungsinya ialah digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan suatu benda yang ukurannya sangat kecil. Adapun bagian-bagian dari mikrometer sekrup ialah yang pertama, poros tetap atau bisa disebut end-fill. Bagian poros yang tidak bergerak, objek yang ingin diukurnya ditempel di bagian ini dan bagian proses geser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Yang kedua, poros geser atau spindle. Poros bergerak berbentuk komponen silinder yang digerakkan oleh timbel. Dan yang ketiga, itu pengunci, lock nut. Bagian yang dapat digunakan untuk mengunci penggerakan poros yang geser. Adapun cara menggunakan dan membaca mikrometer sekrup. Yang pertama, saya akan membahas cara menggunakan mikrometer sekrup. Yang pertama adalah objek yang ingin diukur dan diletakkan.
menempel dengan bagian poros tetap. Yang kedua, bagian timbal diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Dan ketiga, bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Cara membaca mikrometer sekrup adalah, yang pertama, dapat dilihat bahwa posisi timbal setelah melewati angka 5 di bagian atas dan pada bagian bawah garis horizontal telah melewati satu strip 0,5 mm. Artinya apa? Pada bagian ini didapat hasil pengukuran 5 plus 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Pengukuran ini juga dapat dilakukan dengan prinsip bahwa setiap satu strip menandakan jarak 0,5 mm, dikarenakan terlewati 5 strip di atas garis horizontal dan 6 strip di bawah garis horizontal. Maka total jarak adalah 5 plus 6 X 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Dan pada bagian yang kedua, terlihat garis horizontal di skala utama berhimpit dengan angka 28 di atas nonius. Artinya apa? Pada skala nonius didapatkan tambahan panjang 0,28 mm. Baik, cukup sekian hasil presentasi yang kami jelaskan. Saya atas nama Lana, Zakif, dan Bambang mengucapkan undur diri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bilai topik wal hidayah, warido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.